Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Suganda Powil. Dalam kesempatan ini pasti semua wilayah yang mendapatkan julukan kampung berkualitas masih bingung apa yang sebenarnya kampung berkualitas tersebut. Mari simak dan jangan lupa like, share, subscribe dalam hal ini dengan adanya sosialisasi integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Tujuan sosialisasi integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengatasi berbagai masalah secara holistik, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik, mengetahui tujuan dibentuknya Kampung KB. Namun dalam hal ini masih banyak kendala serta kurangnya sosialisasi turun langsung ke lokasi dari dinas terkait serta kurangnya pemahaman sebagaimana keluhan yang dilontarkan para anggota kampung tersebut. Kecamatan Cilawu, tepatnya di Desa Mangkuraya. Kebetulan untuk Kampung KB kami sendiri memang sebenarnya sudah lama ya Bu ya dibentuknya. Cuma kendalanya itu memang kayak di pencatatan sama di pelaporan. Pertama mungkin kurangnya pelatihan gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu misalnya ini tuh tujuannya tuh misalnya Pokja Cinta Kasih tuh kemana, programnya itu sebenarnya yang benar-benar harus dikembangkan itu apa, terus kayak kewirausahaan yang seperti itu sebenarnya kita masih bingung Bu, itu tujuannya tuh ke mana gitu, kita tuh harus seperti apa, karena sebenarnya kalau dilihat-lihat program Kampung KB itu hampir sama ya Bu dengan program PKK, hampir sama dengan program desa gitu kayak gitu. Jadi ini tuh apakah bisa kegiatannya bisa sama atau misalnya ini tuh memang berbeda. Dan yang kedua pasti di anggaran sih Bu sebenarnya itu, karena kan pentungnya sekarang kan ada dari yang diundangnya ada yang dari desa ya Bu ya dan lintas sektor. Kalau kemarin-kemarin jujurnya cuma istilahnya cuma pengurus Kampung KB aja, jadi kita bingung gitu kalau meminta anggaran atau apapun. Lintas sektor yang lain pun belum mengetahui apa itu sebenarnya Kampung KB, yaitu berpikirnya masih Kampung KB itu kampung keluarga KB aja gitu. Nah padahal kan sekarang KB itu sebenarnya seluruh desa gitu cakupannya seperti itu. Nah makanya regulasinya berubah itu tahun 2022 sejak ada Impres nomor 3 ini, bahwa Kampung KB itu terintegrasi dengan program-program lainnya seperti itu. Nah untuk apa kesulitan tadi tentang pelaporan, apa saja yang harus dilaporkan dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau di Kampung KB itu banyak sekali kegiatan. Hanya tidak kan kita dulu itu kita memiliki 8 seksi fungsi keluarga. Nah, awal panginten masih awal, tapi dugikeun ka ayeuna ge masih panginten memang namanya ibu didugikeun janten apa abi Kampung KB teh aya gapura Kampung KB sanesna abi apa program nama kemari pastinya di sisi lain banyak gapura di abi tak sana aya gapura bahkan abi ge naros dia yang aya gapura teh di mana, tapi di sisi lain oge panginten SDM anu aya di wilayah oge harus sesuai dengan gapuranya. Nah, di sisi lain juga mungkin untuk Kampung KB banyak tupoksinya, banyak kelompok ke bawahnya. Itu juga mungkin kegiatan-kegiatan yang lain itu bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga mungkin ya, dengan kader, dengan PKK, bahkan dengan pemerintahan juga mungkin ada koordinasi hal-hal yang sama dikerjakan, cuman mungkin imah nyangkutna kalau aplikasi Kampung KB, ini aplikasi kader, ini aplikasi ibu PKK, ini kanggo kanggo kadesa sih sekedas. Nah, tapi di sisi lain Bu emang ada dana. Itu kami ada memberikan informasi kepada PKB PLKB di lapangan, tugas kami bagi UPPKA yang memiliki NIB untuk mengisi link pusat ataupun link Jabar yang memiliki NIB. Bahkan bagi yang belum memiliki NIB itu dibantu untuk secara online, bahkan linknya pun apakah itu sampai
Informasinya sampai. Nah, sampai saat ini itu masih 12 UPPKA yang memiliki NIB. Itu catatan di pusat. Bahkan kami dievaluasi per minggu. Nah, baru sih istilahnya informasi awal memang di situ kami akan mendapatkan bantuan makanan gizi gratis melalui UPPKA. Nah, tapi sampai saat ini belum regulasinya masih seperti apa nih ke depannya. Tapi untuk perekrutan pengisian link untuk NIB tetap sampai sekarang juga digaungkan terus. Makanya bagi ibu bapak nanti di kecamatannya masing-masing bagi UPPKA tetapi harus kelompok UPPKA. Tetapi daftarnya atas nama pribadi karena tidak bisa atas nama kelompok. Itu jadi bukan berarti bahwa dengan ada NIB nanti akan ada anggaran yang turun sebagai bantuan apa tidak. Fasilitasi teknis penyelenggaraan program, pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berperan dalam penguatan komitmen dalam penyediaan peraturan, sarana prasarana, serta SDM pelayanan publik. Fasilitasi tim penggerak PKK, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Penetapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dilaksanakan melalui 5 tahapan program dan 8 aksi integrasi dan konvergensi. Pendanaan pelaksanaan impres ini dibebankan kepada APBN, APBD, APBDes, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan kampung keluarga berkualitas diukur dengan indeks pembangunan keluarga melalui 3 dimensi, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang dilakukan setiap tahun oleh BKKBN. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi kampung keluarga berkualitas dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Sementara pelaporan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu saat diperlukan yang dilaksanakan secara berjenjang. Pada tingkat lini lapangan, pelaporan dilakukan secara real-time melalui website Kampung Keluarga Berkualitas. Kami, terutama desa dan para kader juga, ada penyuluh yang ditugas oleh pihak dinas BKKBN ya, KB. Nah di situ ibu bisa memberikan aspirasi atau apa yang ibu tanyakan. Dan kalau misalkan penyuluhnya itu kreatif, inovatif, dan edukatif, pasti dia punya konsep. Misalkan salah satunya di desa misalkan saya di Haurbangu itu bisa misalkan dibuatkan grup 1. Yang kedua misalkan untuk kecamatan seluruh kader bisa dibuatkan kecamatan. Nanti apa yang ibu tanyakan, bagaimana keluh kesah, apa strukturalnya, bagaimana itu bisa langsung ditanyakan ke grup tersebut. Nah, justru kembali lagi kepada kesungguhan dinas, harus memberikan inovatif gitu. Artinya si penyuluh itu diberikan, jangan mohon maaf, mungkin tidak semua desa dan kelurahan. Ada penyuluh yang hanya sebatas misalkan minta data, coba di WA-kan, ya. Terus ibu WA-kan, jadi tidak secara langsung terjun ke lapangan. Apakah misalkan orang tersebut benar-benar misalkan dia itu punya penyakit stunting, kan harus teruji. Jadi jangan sampai hanya untuk memenuhi administratif data, untuk memenuhi sebuah laporan terhadap dinas, sehingga dengan ada tugas-tugas lain dan sebagainya gitu kan. Akan tetapi untuk mengkanter, mengantisipasi para kader yang mohon maaf belum tahu apa itu KB kampung berkualitas dan sebagainya, itu dari pihak dinas, mohon maaf, itu harus ada informasi sentral yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga nanti akan ada komunikatif, Bu. Jadi di samping antisipasi penyuluh berjalan, itu bisa aja secara langsung, oh iya, jadi
semua di bawah terselesaikan. Salah satu contoh, kenapa daripada dinas hanya mendapat 442 SK baru kemarin? Nah itu kan salah satu kesungguhan atau bagaimana untuk mengaktualisasi program yang dicanangkan oleh dinas. Tapi kalau misalkan itu bertumbuh, insya Allah Bu bisa selesai. Mungkin mohon maaf ini hanya sebatas kritikan, tapi kita juga sama belajar sehingga untuk supaya apa yang tadi ditanyakan oleh teman-teman atau misalnya ibu-ibu yang sangat saya salut dengan ibu-ibu yang berjuang sampai mohon maaf istrinya suaminya juga tidak terladeni gara-gara ini. Semoga di bulan Ramadan ini aktivitas ibu juga untuk membangun program KB berjalan, tetapi jangan lupa suami juga harus dibiayai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.